ini dibunuh oleh teroris Hamas. Sumbernya mana? Di Kasih Sandra beritanya, dan kasih kemudian linknya. ini adalah bukti bahwa Israel memanusiakan orang Indonesia yang anti Israel sekalipun dibawa pulang. Salah satunya adalah Mas Hussein Gaza. Ini buktinya dari inilah.com. Unta, kencing unta, purin. Nah ini teman-teman harganya lebih mahal dibanding susu unta yang tadi saya pegang. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Debat yang disiarkan oleh TV One News antara Hussein Gaza dan narasumber pro-Israel menjadi potret suram bagaimana media arus utama di Indonesia tampaknya lebih memilih menjaga narasi tertentu ketimbang menghadirkan diskusi terbuka dan berimbang. Instead of allowing a fair and transparent exchange of ideas, the host clearly diverted the discussion the moment uncomfortable facts began to surface. Ketika fakta mengejutkan muncul, bahwa Hussein Gaza pernah diselamatkan oleh militer Israel, bukan ditahan atau disiksa sebagaimana narasi yang selama ini beredar, publik justru disuguhi peralihan topik secara tiba-tiba. Fakta ini, yang seharusnya menjadi turning point penting dalam diskusi, malah tenggelam dalam permainan framing visual dan emosi seputar sebuah foto korban Gaza. This raises a serious question. Is Indonesian media truly independent? Or is it a mere extension of religious-leaning ideology masked as national solidarity? Dalam atmosfer politik dan media yang syarat dengan identitas keislaman, setiap narasi yang berseberangan dengan opini mayoritas, terutama yang menyangkut konflik Israel-Palestina, langsung dicurigai, bahkan disabotase. Ketika seseorang mencoba mengedepankan fakta atau nuansa lain, bukan hanya ditantang secara intelektual, tetapi kerap diserang secara emosional dan personal. Critical thinking is often replaced with collective outrage, fueled more by religious sentiment than by factual understanding. Sikap host TV One yang secara terang-terangan memotong arah pembahasan ketika narasumber pro-Israel menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi, memperkuat kesan bahwa media kita belum mampu berdiri netral. Seolah ada kekuatan yang ingin menjaga satu narasi tetap dominan. Narasi yang tidak boleh diganggu-gugat karena sudah dibingkai dalam semangat umat dan solidaritas Islam global. But journalism is not about protecting narratives. It's about exposing truths no matter how uncomfortable they may be. Sangat disayangkan bahwa dalam kasus ini, TV One gagal menunjukkan integritas jurnalistiknya. Kecenderungan ideologis yang begitu tebal, bukan hanya di ranah politik, tetapi juga di ruang redaksi media, menjadi hambatan besar bagi demokrasi dan kebebasan berpikir di negeri ini. Narasi seperti Israel selalu jahat dan Palestina selalu benar menjadi dogma yang tak boleh disentuh. Padahal, dunia tidak sesederhana itu. The real tragedy is not just the suffering in Gaza, but also the death of intellectual honesty in our public discourse. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Langsung boleh ke Mbak Monik tanpa basa-basi, Mbak. Ini baru poin history, Mbak. Belum poin soal tadi perbandingan tawanan. Begini, mempersingkat sejarah panjang Israel karena kalau memang diomongin memang panjang banget. Kita mulai dari British Mandat aja. Mandat Inggris tahun 1947 itu Inggris menyerahkan kepada PBB sehingga tanah itu dibagi dua menjadi Arab Palestina, Yahudi Palestina. Orang Arab Palestinanya itu menolak. 33 negara setuju tanah itu dibagi dua. 33 negara, 13 negara menolak, 10 abstain. Jadilah akhirnya Israel yang menerima dan memerdekakan diri, lahir kembali. Jadi salahnya di mana? Kan ini PBB yang membagi dua tanah 181, resolusi 181. Dasar hukumnya di situ, legalitasnya di situ. Kalau kita mau memperpanjang lagi, jadi Israel sama Palestina ini perang terus? Enggak, yang masalah itu tanah, jatah tanah untuk Palestina itu dikuasai oleh orang Yordania. Di sisi mana? Yudea dan Samaria atau tepi barat. Di Gaza yang kuasai siapa? Mesir. Bukan salah Israel dong kalau negara Palestina gagal berdiri. Yang salah kenapa Yordania dan Mesir mencaplok jatah tanah untuk orang Palestina? Kita tanyakan orang yang lama sekali tinggal di Gaza, Mas Hussein Gaza, langsung dijawab, Mas. Baik, sebelumnya saya mau nanya ke Mbak Monik. Mbak Monik pernah kuliah sejarah di mana, Mbak? Pernah ajar sejarah? Sejarawan bukan? Oke, sekarang saya akan saya belajar sampaikan sejarah dari Alkitab saya karena Alkitab saya akan sampaikan ini saya belajar sejarawan asli ya. Salatiga. Sejarawan asli, perhatikan. Bisa dicek di buku ya.
bukan orang-orang yang mengaku sejarah, paham sejarah. Saya akan bahas. Ada banyak sebetulnya nama-nama sejarawan Yahudi. Saya akan sebut 2 aja. 2 sejarawan Yahudi profesor, ya. Dan apa narasi-narasinya? Pertama namanya Ilan Pappe. Silahkan dicek. Profesor di Universitas Exeter. Sejarawan Yahudi profesor. Apa dia bilang? Proyek Zionisme itu tidak pernah tentang hidup berdampingan, tapi tentang menyingkirkan penduduk asli atau ethnic cleansing. Kedua, dia bilang apa? Bicara tentang perdamaian sambil menduduki tanah orang lain adalah bentuk kemunafikan tertinggi. Yang kedua, sejarawan beneran, bukan sejarawan karbitan. Perhatikan ya. Shlomo Sen, silakan kalian cari di Google. Shlomo Sen namanya. Dia juga sejarawan Israel, profesor di Tel Aviv University. Apa dia bilang? Secara historis tidak ada yang namanya bangsa Yahudi. Itu mitos Zionis. Bukan kata saya ya, kata siapa? Sejarawan Yahudi, profesor. Kemudian masih kata Shlomo Sen. Dia bilang apa? Zionisme modern menciptakan asal-usul mitologis untuk membenarkan perampasan tanah Palestina. Kata siapa? Sejarawan asli original. Tepuk tangan dulu buat Mbak Monik. Baik. Sekarang saya mau sedikit membahas kenapa ada segelintir minoritas yang tertanam di dalamnya doktrin pro-Israel. Ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi memang ini adalah proyek yang didesain oleh orang Israel. Tahun 1950, Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben Gurion, dia pernah melaunching satu operasi namanya Peripheral Alliance Strategy, strategik diplomasi pinggiran. Artinya apa? Dia menggunakan narasi-narasi minoritas untuk menarik simpati. Semua hal itu. Proyek desain Israel. Iya, jadi proyek diplomasi pinggiran, namanya Peripheral Alliance Strategy. Maksudnya apa? Karena dia tahu dia ini perlu simpati masyarakat dunia, tapi dia nggak punya narasi yang bisa dibenarkan. Karena dia pun oleh orang Yahudi yang paham pun itu disalahkan karena memang salah. Akhirnya dia mencari simpati dari kaum minoritas. Contoh misalnya di Suriah dan di Irak, dia memasukkan proyek ini ke kaum Druze dan Kurdi atas nama minoritas. Kemudian di Lebanon dia menyebut kelompoknya namanya Maronit Kristen. Nah, termasuk di Indonesia, mohon maaf ya teman-teman saya kaum Nasrani. Tapi ini memang tertulis dalam buku-buku diplomasi ini. Di Indonesia juga mereka menggunakan proyek itu untuk mendoktrin teman-teman kita, saudara kita yang ada di timur. Itulah kenapa di timur tuh banyak bendera-bendera Zionis. Jadi seolah Israel ingin menunjukkan bahwa kami ini peduli minoritas loh. Kami ini memperjuangkan minoritas. Dan diantaranya ide seperti emansipasi perempuan, ide LGBTQ, itu Zionis itu yang mendukung. Mereka bermain di situ. Dan ini tersusun rapi, terdesain rapi. Maka kita jangan terlalu menyalahkan mereka juga ya, teman-teman kita di timur. Tapi tugas kita adalah mengedukasi mereka hari ini. Maksudnya apa? Lihat bagaimana para pendiri bangsa kita mendidik kita tentang ini bukan hanya masalah agama, bukan. Kalau bicara masalah agama, tadi disebut masalah tawanan Israel di Palestina. Lihat bagaimana para pejuang di Palestina merawat baik-baik. Lihat bagaimana ketika dibebaskan, jangankan tawanannya, anjingnya pun dirawat oleh para pejuang Gaza. Saya mau bahas secara emosional, bayangkan. Para pejuang Gaza ini, semuanya itu mereka sudah dibunuh, kalau enggak ayahnya, ibunya, anaknya. Kalau mereka itu berjuang secara atas dasar emosi, itu enggak akan mungkin dibiarkan hidup tuh, para tawanan itu. Bapak saya dibunuh, anak saya dibunuh, dan di depan saya ini adalah tawanan Israel. Kalau saya ini bukan pejuang yang memiliki nilai manusia, itu sudah saya habis itu. Tapi apa yang dilakukan oleh para pejuang Gaza? Mereka kasih makan. Bahkan para pejuang Gaza nggak makan, yang penting tawanan makan. Mereka bersihkan, mereka muliakan. Ketika akhirnya dibebaskan, itu dalam kondisi bersih, seger. Kenapa para pejuang Gaza itu mereka menawan? Bukan untuk dibunuh, bukan. Tapi untuk ditukar dengan 10.000 tawanan Palestina yang masih mendekam di penjara Israel. Kenapa itu tidak dibahas? Kita lihat seperti ini, ya. Jadi kalau tadi bicara masalah penyerangan 7 Oktober, kenapa itu doang yang dibahas? Kenapa tidak tahun 2012 ketika Israel memulai serangan ke Gaza? Kenapa tidak tahun 2014 ketika Israel memulai serangan ke Gaza? 2021 ketika Israel memulai serangan ke Gaza. Setiap kali Israel memulai nggak pernah dibahas. Giliran 7 Oktober dibahas bertahun-tahun. Dan jangan lupa, kenapa mereka melakukan 7 Oktober? Karena ada data intelijen yang menyebutkan kepada mereka
akan ada serangan besar. Itu terjadi bulan Mei sebelumnya tahun yang sama. Israel menyerang para petinggi jihad Islami, satu faksi perlawanan, secara tiba-tiba dihabisi. Dan sampai kepada para intelijen pejuang Hamas di Gaza bahwa giliran Hamas akan tiba. Maka daripada mereka pasif akan digempur, mereka ambil jalan awal, langkah pertama. Tapi sekali lagi bukan untuk apa? Bukan untuk membunuhi, tapi untuk menawan. Ketika ada satu perhelatan di Israel, lalu di situ di framing bahwa para pejuang Gaza itu menembaki mereka. Itu kan sudah dibahas oleh warga Israel di Gaza dimanusiakan. Mbak Monik tanggapi dulu. Tadi perbandingan angka 50 yang keluar dari mulut Mbak Monik. Warga Israel dimanusiakan. Itu hoax dari mana? Saya ini Mas, saya jadi wartawan 18. Yang bagian mana nih Mbak? Yang hoax, yang dimanusiakan. Anjing pun dikasih makan, hewan pun juga diberi makan, diperlihatkan. Itu menurut Mbak Monik. Boleh saya jawab ya? Okay. Puluhan juta manusia menonton proses pertukaran tawanan. Nonton nggak kalian semua? Nonton kan? Siapa? Gini, kenapa? Jujur ya, kenapa saya dalam video itu saya tidak mau menjawab Mbak Monik? Karena Mbak Monik ini kalau ngomong tanpa data, menuduh hoax tanpa data. Maaf, maka saya capek jujur aja. Saya bukan tidak menghormati Mbak Monik, saya menghormati. Saya tidak mau. Ini nasihat. Dijawab. Iya. Mbak Monik dijawab, Mbak. Karena pasti tanpa data. Pasti tanpa data, lihat. Coba, Mbak. Kita kasih suara Mbak Monik. Keluarkan data, keluarkan. Yang mana yang hoax? Kami tidak ingin menyebarkan hoax malam hari ini. Mbak Monik, kita harus berdasarkan dengan data dan juga fakta. Pakai mic boleh, Mbak? Pakai mic boleh. Data apa ini? Kan foto orang Gaza yang memamerkan 2 bayi yang dibunuh di Gaza selama ditawan. Sumbernya mana sumbernya? Bibas dan Sumbernya mana sumbernya? Ini adalah orang Gaza yang memamerkan foto. Ini dibunuh oleh teroris Hamas. Betul kan Mas? Dan ini framing namanya. Silakan. Dia kasih lihat foto. Dia kasih lihat foto. Bibas dan Kefir Bibas sumbernya. Di Sandra. Sumbernya mana? Di Sandra dan kasih linknya. Ini yang saya bilang argumen Yang kedua, jatah saya bicara adalah ini adalah bukti bahwa Israel memanusiakan orang Indonesia yang anti Israel sekalipun dibawa pulang. Menurut Jewish Insider, Israel menolong aktivis kemanusiaan di Gaza. Salah satunya adalah Mas Hussein Gaza. Ini buktinya dari inilah.com. Kalau tidak percaya, silakan tanya ke Kemlu. Ada namanya Bapak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negeri. Kita kembali ke laptop, kita kembali ke Warga Negeri. Boleh? Ya. Mbak Monik ketik sampai situ boleh? Jadi gini, ini terlalu beresiko kalau Andromeda, kenapa dia tidak bisa membantah? Kan yang dibilang adalah yang dia punya adalah foto, lalu dia memframing. Dia enggak ini loh buktinya. Mana beritanya? Itu siapa yang upload? Tolong kamera itu siapa yang upload? Enggak, saya bicara itu. Saya bicara soal foto, Mbak. Soal foto kita tampilkan di layar soal foto. Mas Andro, soal seperti itu. Tidak framing. Sekarang ini ngerinya kita karena zaman ChatGPT, zaman AI, takutnya fotonya. Dan ini enggak jelas. Takutnya fotonya tidak sesuai dengan fakta. Ini enggak jelas. Jadi gini. Pertama dia ngaku sejarawan. Apa yang ngaku ahli sejarah, tapi enggak pernah kuliah sejarah. Jangan ngaku jurnalis. Pernah kuliah jurnalistik. Saya tidak pernah ngaku ahli sejarah. Iya, artinya kan dari tadi kan ngomong-ngomongin sejarah. Sama sejarah. Saya datang ke sini sebagai aktivis pro Israel dan yang saya bicarakan sejarah itu ada di catatan PBB. Berarti Ilan Pape, profesor sejarawan ini keliru berarti. Profesor sejarawan ini keliru, Yahudi. Anda hanya kasih 2 rujukan sejarawan. Mau saya tambah lagi? Enggak ada waktunya. Oke, sekarang saya tanya. Jadi gini, baik, udah. Sekarang saya tanya. Raja Israel, Raja Daud. Tolong jangan kembali ke sejarah, jangan bahas sejarah karena ini bukan bidangnya Mbak Monik ya. Hoax atau tidak? Jangan bahas sejarah, ini bukan bidang Anda. Raja Israel itu berdiri menjadi raja di kerajaan Israel, itu lokasinya di mana? Apakah sama dengan Majapahit di Indonesia? Pak Monik, justru orang-orang Palestina saat ini yang tinggal di Palestina itu jangan-jangan mereka itu yang keturunan Raja Daud. Saya nggak masalah. Nggak masalah. Yang keturunan Sulaiman. Saya tidak masalah. Yang keturunan Musa. Saya tidak masalah. Bukan Benyamin Netanyahu. Saya tidak masalah. Bukan si Ben Gvir. Saya tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi penduduk Israel. Karena Israel punya 2 juta warga Arab Palestina. Matanya biru, rambutnya pirang. 2 juta warga. Masuk akal. Kalau dia asli orang Timur Tengah, kenapa matanya biru, rambut pirang? Pernah dengar Yahudi Askenazi? Pernah dengar Yahudi Mizrahi? Pernah
Pernah dengar Saya Yahudi tahu Sephardi? Mizrahi, Pernah dengar Separdi, Bening Menaseh? Askenazi. Pak Pernah Irfan, dengar Pak Irfan, Eva sebaiknya Israel? Mereka disebut Askenazi. jangan Pernah ditanggapin dengar Pak. Mereka bukan orang Timur Tengah. Yahudi Kaifer? Mereka keturunan Gomer, anak Yafet. Dengarkan, Yafet punya anak Gomer. Yafet Gomer ada di punya mana? anak Ada di Askenaz. Alkitab. Yafet Askenaz ada itu di Alkitab. Nenek moyangnya Netanyahu dan kawan-kawan bukan keturunan Sam, bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Yakub. Yang jelas begini, kalau semua orang merasa orang Yahudi, warga Israel saat ini bukan orang Yahudi asli, bukan orang bangsa Israel asli, maka pada saat Ottoman berkuasa, itu siapa yang menjadi Yahudi di dalam kerajaan Ottoman selama 400 tahun? Mbak Monik yang kameran, Mbak Monik betul-betul pasang badan untuk Israel. Rasa Israel tidak boleh kita kritisi, tidak boleh kita salahkan. Tidak, silakan kritik. Saya Kita mau bukan- mengkritisi ruang itu ada, tapi kata Mbak Monik itu adalah hoax, sesaat lagi ditanggapi. Manuskrip Papua.